Halo guys, welcome to Next Generation Online Service. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan sehat, kalian dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Hari ini aku mau sharing sebuah tema, yaitu upah mengikut Yesus. Nah, banyak di antara kita ini sudah tahu dan sudah mengenal siapa Yesus. Dan bahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun, dari lahir kita sudah dikenalkan, sudah tahu siapa Yesus. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah orang yang menyelamatkan kita dari maut. Dan Yesus adalah Tuhan yang diutus dari Allah Bapa. Dia turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, pertanyaannya, sudah berapa jauh kita mengenal Yesus? Apakah kita hanya sebagai pengikutnya, atau benar-benar kita mengikuti teladan Dia? Nah, pertanyaan ini sering kita hadapi, atau bahkan sering kita dipertanyakan dengan hal-hal seperti itu. Tapi guys, aku mau mengajarkan kepada kita bahwa upah mengikuti Yesus. Nah, di dalam latar belakang Yesus itu, ketika dia hidup di zamannya, dia sering melakukan mujizat. Dan bahkan every day dia melakukan mujizat. Tapi pertanyaannya 90% orang Israel belum percaya kepada Yesus. Mereka hanya mengikuti Yesus. Nah, bedanya percaya dan mengikuti. Di antara orang Kristen, banyak yang mengaku mengenal Yesus, tetapi tidak mau hidup atau tidak mau mengenal secara pribadi Dia. Nah, sebagai sobat Next Generation, kita diajarkan untuk mengikuti Tuhan itu bukan hanya kita mau melihat bahwa apa yang nanti saya terima daripada Yesus, atau apa yang nanti saya dapat dari apa yang saya ikuti Yesus itu. Nah, seringkali kita menganggap bahwa hal ini adalah hal yang sangat lumrah dan kita tidak mengerti. Banyak orang muda mengikuti Yesus karena apa? Karena mau mencari mujizatnya. Kalau kita mau mengikuti Yesus, kita hanya mencari mujizatnya, kita tidak beda jauh dengan orang-orang Israel. Orang Israel, mereka mengikuti Yesus untuk apa? Mencari mujizat. Pertanyaannya untuk kita, apakah selama ini kita mengikuti Yesus? Apakah kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Yesus? Atau kita hanya mencari popularitas? Atau kita hanya mencari muka? Atau kita hanya mencari teman? Itu menjadi alasan dalam kita mengikuti Yesus. Kadang kita bilang melayani Tuhan. Untuk apa? Kita punya kenalan baru, kita punya teman untuk kita bersosialisasi. Tapi tujuan kita pertama untuk melayani Tuhan adalah mengerti kehendak Dia, bukan mengerti kehendak teman kita, atau bukan mengerti gembala sidang kita, atau bukan mengerti ketua kerohanian kita. Tapi kita melayani Tuhan untuk mengerti kehendak Dia. Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya untuk kita. Tugas kita adalah serahkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kadang-kadang berpikir bahwa kita serahkan segala sesuatunya itu harta kita. Enggak. Tuhan mengajarkan bahwa kita menyerahkan segala sesuatunya, itu entah tubuh kita, entah hati kita, waktu kita, pengorbanan kita, semuanya Tuhan mau supaya kita serahkan segala sesuatunya. Saya mau ajak kita baca beberapa ayat
supaya kita mengerti bahwa mengikuti Yesus itu bukan hanya mencari popularitas, bukan hanya mencari berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, atau mengerti apa yang orang lain katakan. Tapi kita mau ikut Yesus untuk apa? Kita mengerti kehendak dan tujuan Dia dalam hidup kita. Coba kita baca di dalam Perjanjian Baru, yaitu Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-57 dan seterusnya. Lukas pasalnya yang ke-57 dan seterusnya. Di situ perikopnya tentang hal mengikuti Yesus. Ya, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lanjutnya, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Hal pertama yang harus kita ngerti bahwa upah mengikuti Yesus itu karena tempat kita bukan di tempat bumi ini. Bumi ini tempat untuk kita melayani Tuhan, berkreasi, beraktivitas. Tapi tempat kita yang sesungguhnya adalah di dalam kerajaan surga. Itu yang harus kita mengerti, itu yang harus kita paham, itu yang harus kita tahu di dalam Alkitab ini. Tuhan bilang begini, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Guys, kita di dalam mengikuti Yesus membuktikan bahwa kita mengikuti Yesus itu karena kita butuh Yesus dalam hidup kita. Percaya atau tidak teman-teman, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup sampai dengan saat ini. Tanpa Tuhan kamu tidak bisa menemukan pasangan kamu. Tanpa Tuhan kamu tidak bisa meraih apa yang kamu inginkan. Jadi apa? Mengikut Tuhan itu karena apa? Kita menyadari bahwa hidup kita butuh Tuhan. Ya, kita mengikuti Tuhan bukan karena kita pengen terkenal, atau bukan kita kan pengen dikenal oleh gembala sidang kita atau atasan kita, tapi kita mengikuti Yesus itu karena kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu yang harus teman-teman garis bawahi, bahwa upah mengikut Tuhan itu adalah kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Bayangkan kalau Tuhan lepas tangan dalam hidupmu, kamu tidak bisa berjalan. Bersyukur kalau kamu masih sehat sampai dengan hari ini. Bersyukur kalau kamu masih bisa bekerja dengan baik, berkuliah dengan baik, sekolah dengan baik. Kenapa? Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Tugas kita adalah apa? Mengerti kehendak Dia. Kenapa mengerti kehendak Dia? Karena kita mengikuti Dia dengan sepenuh hati, bukan karena kita mencari popularitas. Jadi yang pertama, kenapa? Karena kita mengikuti Tuhan itu karena kita butuh Tuhan. Dan selanjutnya mengatakan seperti ini, lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Setiap orang di dalam kehidupannya mempunyai masalah lalu, latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang hancur-hancuran, ada yang berantakan, ada yang sampai nggak bisa. Tetapi apa? Tuhan datang membawa dia. Selanjutnya ayat 461, dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikuti. Tinggallah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Maksudnya kenapa sih Tuhan bilang begini? Ingat gak pernah ada cerita di dalam Alkitab seorang muda datang kepada Yesus, "Yesus, saya mau mengikuti engkau."
Terus kata Yesus bilang, pulang, jualah harta milikmu, baru ikutlah aku. Dan pemuda itu mengatakan, saya tidak bisa menjual. Kenapa Tuhan sampai mengatakan seperti itu? Maukah kita menyerahkan segala sesuatunya untuk Tuhan? Maukah kita berkorban sesuatu untuk Tuhan? Mungkin selama ini kita hanya berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban biaya. Tapi apakah sesuai dengan hati kita? Apakah kita melakukan itu untuk apa? Menarik perhatian orang bahwa kamu bisa. Tetapi apakah itu mempermuliakan nama Tuhan atau tidak? Karena di dalam Matius, kalau engkau membuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Nah, kalau seperti itu, kita mau bilang, jadi kalau kau ikut aku, tinggalkan segala sesuatunya. Karena persembahan yang hidup adalah tubuhmu yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahanmu. Jadi, apakah kita siap untuk meninggalkan segala sesuatu? Harta benda kita, keluarga kita, pasangan kita. Nah, kadang-kadang ini menjadi suatu masalah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita lelah, kadang-kadang kita nggak mau meninggalkan segala sesuatunya. Kadang-kadang, oh ya, saya nggak bisa ninggalin dia. Karena apa? Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Ingat poin pertama bahwa kamu ikuti Tuhan karena kamu butuh Tuhan. Jadi maukah kita menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan? Karena Tuhan bilang apa? Orang kaya susah masuk dalam kerajaan Allah. Jadi guys, maukah kita meninggalkan segala sesuatu hanya untuk Tuhan? Pertanyaan ini membuat supaya kita berpikir, kita merenungkan dalam hidup, apakah selama ini saya sudah berkorban segala sesuatunya untuk Tuhan? Waktu saya, tenaga saya, pikiran saya, hidup saya sekalipun, apakah saya sudah serahkan kepada Tuhan? Jadi guys, ini renungan untuk kita supaya kita percaya dan kita mengerti kenapa sih selama ini Tuhan memanggil kita. Kenapa sih selama ini Tuhan mau menggenapinya rencananya dalam hidup kita? Ya, Tuhan sudah merencanakan segala sesuatunya untuk kita. Tetapi rencana itu terjadi adalah ketika kita mau melangkah dalam hal itu. Dan tempat kita bukan di dunia ini. Tempat sementara adalah di dunia ini. Tetapi kelak, ketika kita setia melayani Tuhan, melakukan perkara-perkara kecil, Tuhan akan sediakan perkara besar. Maka percayalah bahwa ke tempat kita, tempat itu adalah kekal. Tempat di mana kita masih bisa melihat Yesus, yaitu kehidupan kita kekal. Jadi guys, hari ini kita belajar bahwa mengikuti Tuhan bukan karena kita pengen terkenal, bukan karena kita pengen diberkati, bukan karena kita pengen dilihat orang lain bahwa kamu hebat, tapi kamu mengikuti Tuhan, kamu setia melayani Tuhan karena kamu mengerti kehendak Dia dan kamu mau kehendak Dia dalam hidupmu terjadi. Oke guys, jadi teman-teman, ayo mari kita sama-sama belajar untuk mengerti kehendak Dia, untuk mengerti panggilan Dia dalam kehidupan kita. Saya rasa teman-teman semua akan diberkati melalui pemikiran ini dan firman yang Tuhan sampaikan sore hari ini. Ayo, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Kami sudah melakukan segala sesuatunya dalam hidup kami, tetapi lebih dan terlepas daripada semua itu, kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sobat Next Gen dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Ajarlah kami untuk setia dalam panggilan-Mu. Ajarlah kami untuk tetap taat dan percaya bahwa ketika kami setia dalam melayani Tuhan,
maka mahkota yang sudah Tuhan sediakan adalah kekekalan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati Sobat Nextgen dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke guys, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.